Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan Islam pada abad pertengahan, begitu pula dengan ajaran Islamnya, lalu ilmu pengetahuan dan budayanya. Kita mulai membahas kerajaan Safawi di Persia. Umat Islam menguasai Persia sejak tahun 641 Masehi. Setelah itu, bangsa Persia yang semula beragama Zoroaster berbondong-bondong masuk Islam. Dinasti atau kerajaan Islam silih berganti memerintah Persia sampai dengan bangsa Mongol merebutnya pada abad ke-12 Masehi. Selama 3 abad, bangsa Mongol menguasai Persia hingga pada tahun 1501 Masehi muncul dinasti baru, yaitu dinasti atau kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi didirikan oleh Shah Ismail Safawi atau Ismail I pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 Masehi sampai 1524 Masehi, yang wilayah kekuasaannya di sebelah barat berbatasan dengan kerajaan Utsmani atau Ottoman di Turki, dan di sebelah timur berbatasan dengan kerajaan Islam Mughal di India. Kerajaan Safawi, Mughal, dan Turki Utsmani merupakan 3 kerajaan besar pada abad pertengahan. Setelah pemerintahan Shah Ismail berakhir, silih berganti sultan-sultan dinasti Safawi melanjutkan pemerintahannya hingga sebanyak 17 sultan. Sultan terakhir kerajaan Safawi bernama Sultan Muhammad. Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Shah Abbas. Tahun 1585 sampai 1628 Masehi, beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia, mengusir Portugis dan Kepulauan Hormuz. Dan nama kepulauan Gumron diubah menjadi Bandar Abbas sampai sekarang. Shah Abbas juga memindahkan ibu kota kerajaan dari Tizwan ke Isfahan. Setelah pemerintahan Shah Abbas berakhir dan digantikan oleh sultan-sultan berikutnya, kedudukan kerajaan Safawi menjadi lemah. Kelemahan kerajaan Safawi ini antara lain disebabkan adanya perebutan kekuasaan. Selanjutnya, Persia diperintah oleh dinasti Zheng tahun 1759 sampai 1794, lalu oleh dinasti Qajar tahun 1794 sampai 1925 dan dinasti Pahlavi tahun 1925 sampai 1979. Kemudian, sejak tanggal 11 Februari 1979 melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh ulama terkenal Ayatullah Khomeini tahun 1900 sampai 1989 Masehi, sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus dan diganti dengan sistem republik atau demokrasi dengan nama Jumhuriyah Islamiyah Iran, Republik Islam Iran, dan dengan presiden pertamanya Abul Hasan Bani Sadr. Pada waktu kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam di berbagai wilayah dan benua Asia dan Afrika berada dalam keadaan lemah, sebaliknya di wilayah Eropa justru dalam keadaan kuat. Keadaan bangsa Eropa seperti Spanyol, Prancis, Portugis, Inggris, dan Belanda berada dalam keadaan kuat dan maju, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Salah satu penyebab bangsa Eropa kuat dan maju adalah pengaruh dari dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dari umat Islam pada periode klasik, yaitu periode kejayaan dan keemasan umat Islam seperti ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu pertambangan, dan ilmu kimia. Ilmu-ilmu tersebut kemudian mereka dalami dan kembangkan sendiri sehingga setahap demi setahap mereka berhasil memperoleh kemajuan dan kekuatan serta berhasil melaksanakan revolusi di bidang industri. Selanjutnya, bangsa Eropa berusaha menjajah negara-negara lemah, khususnya kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam yang ada di wilayah benua Asia dan Afrika. Mereka melakukan penjajahan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu pertama gold, yang maksudnya agar memperoleh keuntungan besar, khususnya di bidang perdagangan bangsa Eropa.
membeli bahan-bahan industri dari wilayah jajahannya dengan harga murah, kemudian menjual hasil industrinya ke wilayah jajahannya dengan harga mahal. Lalu, tujuan yang kedua glory, yang maksudnya untuk mencapai kejayaan di bidang kekuasaan, dan yang ketiga, tujuannya yaitu gospel, yang artinya usaha menyebarluaskan agama Kristen. Agar meraih keuntungan besar, bangsa Eropa melakukan usaha monopoli di bidang perdagangan, antara lain dengan cara merebut dan menguasai pusat-pusat perdagangan yang semula dikuasai umat Islam. Pusat-pusat perdagangan itu misalnya, pertama, kota Goa di pantai barat India direbut pada tahun 1510 Masehi dan dijadikannya benteng pangkalan untuk menyaingi perdagangan umat Islam dengan Afrika Timur. Yang kedua, pelabuhan Malaka pada tahun 1511 Masehi dikuasai dan dijadikan sebagai benteng pangkalan untuk menyaingi perdagangan umat Islam di luar Indonesia dengan Indonesia. Akhirnya, setelah bangsa Eropa bertambah kuat, sedangkan kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam semakin lemah, terutama di bidang ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan, maka kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam di berbagai wilayah Asia Afrika dijadikan negara jajahan oleh bangsa Eropa. Negara-negara jajahan itu antara lain negara yang dijajah: Mesir, Jazirah Arab, Yaman, Afghanistan, dan India. Negara penjajahnya adalah Inggris. Lalu, negara yang dijajah Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Lebanon, dan Suriah. Negara penjajahnya adalah Prancis. Lalu, Mindanao, Filipina Selatan. Negara penjajahnya adalah Spanyol. Kemudian, Malaka, Malaysia, mula-mula dijajah oleh Portugis 1511 sampai 1641, lalu Belanda 1641 sampai 1795, dan Inggris tahun 1795 sampai 1957. Kemudian Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Lalu Kaukasia, Armenia, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Bukhara, dan Samarkand itu dijajah oleh Rusia. Akibat buruk dari penjajahan bangsa Eropa terhadap kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam bermacam-macam, antara lain umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan di bidang politik, ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kebudayaan. Perkembangan ajaran Islam pada abad pertengahan. Ajaran Islam mengalami perkembangan pada abad pertengahan, walaupun perkembangannya tidak sepesat pada periode klasik. Di India, kerajaan Mughal telah melaksanakan berbagai usaha dakwah pendidikan Islam, antara lain dengan membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Pada madrasah-madrasah tersebut diajarkan ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih yang merupakan mata pelajaran pokok. Sekelompok ulama India telah menyusun sebuah kitab yang berjudul Al-Fatawa Al-Hindiyah, berisi tentang kumpulan fatwa madhab Hanafi dan dicetak dalam 4 jilid besar. Kitab ini disusun atas permintaan penguasa kerajaan Mughal, yakni Sultan Abu Al-Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb atau Alamgir, sehingga kitab ini dikenal dengan sebutan Al-Fatawa Al-Alamgariyah. Di Mesir ketika dinasti Mamluk berkuasa 1250 sampai 1517 Masehi telah muncul beberapa ulama besar, antara lain Ibnu Hajar Al-Asqalani 1372 sampai 1449 Masehi dan Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Hajar Al-Asqalani selain sebagai ulama besar, beliau juga sebagai dosen, guru besar, pimpinan akademi atau madrasah, hakim, mufti, pemberi fatwa, khatib, dan penulis. Di antara buku hasil karyanya berjudul Fathul Bari fi Syarhi Al-Bukhari, ulasan tentang hadis-hadis riwayat Al-Bukhari yang terdiri dari 13 jilid, dan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,
kumpulan hadis hukum dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun Ibnu Khaldun terkenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Kitab karangannya yang terkenal adalah Al-Ibar, sejarah umum terdiri dari 7 jilid. Perlu pula diketahui ulama-ulama besar lainnya yang hidup pada abad pertengahan, seperti yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, hidup di Mesir tahun 791 sampai 964 Hijriah, dan Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 849 Hijrah sampai 911 Hijrah, mengarang kitab Tafsir Jalalain yang terdiri dari 2 jilid. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua Ibnu Hajar, beliau lahir di Busra tahun 700 Hijrah atau 1300 Masehi dan wafat di Damaskus tahun 774 Hijrah atau 1373 Masehi. Mengarang tafsir Al-Quranul Azim yang terdiri dari 4 jilid. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga Imam An-Nawawi, Damaskus 631 Hijrah atau 1233 Masehi sampai 676 Hijrah atau 1277 Masehi, mengarang kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Imam Nawawi wafat tahun 1277 Masehi, menyusun kitab fikih mazhab Syafi'i dengan judul Minhajut Thalibin. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, di beberapa wilayah kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan walaupun tidak lebih maju daripada masa jayanya Daulah Abbasiyah dan tidak mampu menyaingi kemajuan bangsa Eropa. Di India, pada masa pemerintahan kerajaan Mughal telah dibangun sekolah-sekolah yang di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan umum seperti logika, filsafat, geometri, geografi, sejarah, politik, dan matematika. Tatkala Sultan Shah Jahan dan Aurangzeb memerintah, telah dibangun sekolah-sekolah tinggi selain pusat pengajaran di Suknon. Selain itu, pada tahun 1641 Masehi, perpustakaan di Agra telah memiliki 24.000 judul buku dalam berbagai disiplin ilmu. Di Mesir, tatkala diperintah oleh dinasti Mamluk tahun 1250 sampai 1517 Masehi, telah muncul para cendekiawan Muslim seperti pertama Ibnu Abi Usaybiyah, penulis buku Uyunul Amba fi Tabaqatil Atibba, penyampaian informasi dalam tingkatan para dokter. Yang kedua, Abu Al-Fida Ibnu Tagri Badri At-Tabaki dan Al-Makarizi, terkenal sebagai penulis sejarah kedokteran. Yang ketiga, Abu Hasan Minafis, wafat tahun 1288 Masehi, kepala rumah sakit Kairo yang menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia 3 abad lebih dulu dari Servetus, orang Portugis. Dan yang keempat, Nasiruddin At-Tusi tahun 1201 sampai 1274 Masehi, seorang ahli observatorium, dan Abu Faraz Tobari tahun 1226 sampai 1286, seorang ahli matematika. Selain itu, ada seorang cendekiawan Muslim yang ahli dalam ilmu geografi yang bernama Ibnu Battuta, hidup pada tahun 703 sampai 779 Hijriah, dan juga sebagai pengembara Muslim yang telah berkeliling dunia serta pernah singgah sebanyak 2 kali di Samudra Pasai Aceh. Beliau telah menyusun buku yang berjudul Rihlah Ibnu Battuta, berisi tentang perjalanan Ibnu Battuta dalam berkeliling dunia. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa dunia. Perlu diketahui bahwa pada awal abad pertengahan ini telah pula disusun kitab Mausu'at, yaitu buku yang sangat tebal berisi tentang kumpulan berbagai ilmu pengetahuan yang pada masa sekarang disebut ensiklopedi. Di antara cendekiawan Muslim yang menyusun Mausu'at adalah An-Nuwairi, wafat 722 Hijriyah, Ibnu Fadlullah,
tahun 700 sampai 748 Hijriah dan Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 849 sampai 911 Hijriah. Setelah kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam di berbagai wilayah dan benua Asia dan Afrika mengalami kemunduran di bidang politik dan ekonomi akibat dijajah oleh bangsa Eropa, umat Islam tidak mampu lagi untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada abad pertengahan. Yang pertama, arsitektur. Kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani yaitu arsitektur yang berasal dari dua suku kata yakni arse dan tekto. Arse berarti asli, awal dan otentik. Tekto bermakna berdiri, stabil dan kokoh. Arsitektur Islam adalah ilmu sekaligus seni merancang bangunan ataupun struktur lain yang fungsional dan dirancang berdasarkan kaidah estetika Islam yang bertolak dari pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Arsitektur Islam itu terdapat antara lain pada bangunan masjid, istana dan makam atau pekuburan. Di Persia, sekarang Iran, pada masa keemasan dinasti Safawi di kota Isfahan, telah dibangun Masjid Shah, sekarang Masjid Imam, Masjid Shah Lutfullah, Istana Cahil Sutun, bahasa Persia, maksudnya 40 tiang, jembatan Hoju, dan menara-menara goyang. Mengingat indah dan megahnya kota Isfahan, orang-orang Persia atau Iran menyebutnya dengan ungkapan Isfahan nisfu jahan, Isfahan kota setengah dunia. Selain itu, di kota Mashhad, ibu kota provinsi Khurasan, terdapat makam Imam Ali Ar-Ridha. Orang Iran biasa menyebut Imam Reza, imam ke-8 dalam akidah Syiah 12 imam. Tidak jauh dari makam Imam Ali Ar-Ridha, terdapat Masjid Imam Reza yang luas, megah dan indah dengan arsitektur Islam yang berkualitas tinggi. Kubah masjid ini dihiasi dengan ratusan kilogram emas murni sehingga menambah kemegahan dan keindahan masjid. Juga di kota Tuakum, 150 km dari Teheran, terdapat makam Hazrat Fatimah Maksumah, saudara kandung Imam Ali Ar-Ridha. Kedua makam tersebut tidak pernah sepi dari para peziarah, baik dari wilayah Persia maupun negara tetangga seperti Afghanistan, Pakistan, dan Irak. Di India pada masa kerajaan Mughal telah didirikan bangunan-bangunan yang megah dan indah dengan arsitektur yang mengagumkan. Bangunan-bangunan itu seperti Istana Megah di Delhi dan Lahore, Masjid Jami di Aunpur dibangun antara tahun 1438 sampai 1478 Masehi meniru bangunan dinasti Timurid. Benteng Merah, Charminar 4 menara yang dibangun tahun 1591 Masehi di Hyderabad, India. Corak Islam dan Hindu tampak pada bangunan ini dan bangunan-bangunan makam yang memukau. Termasuk bangunan makam yang menakjubkan dan termasuk salah satu keajaiban dunia ialah Taj Mahal. Pada bangunan makam ini disemayamkan Mumtaz Mahal, istri Shah Jahan. Taj Mahal ini terletak di pinggir sungai Yamuna di Agra dan dibangun oleh Shah Jahan selama 12 tahun, yaitu tahun 1631 sampai 1643 Masehi. Untuk melaksanakan pembangunan gedung Sultan Shah Jahan mendatangkan arsitek-arsitek dari Iran, Arab, dan Turki. Sedangkan yang menyiapkan gambar rancangan gedung ini dan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan pembangunannya adalah Ustadz Isa Irani. Di Turki pada masa keemasan pemerintahan Kerajaan Utsman telah dibangun masjid-masjid dengan gaya arsitektur tinggi dan menawan hati. Masjid-masjid itu seperti Masjid Agung Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman pada masa itu merupakan masjid terindah di Turki. Masjid Bayazid, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori yang terletak di sebelah Masjid Hagia Sophia. Masjid-masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi sehingga menambah keindahan, kemegahan dan keagungannya.
Masjid Hagia Sophia dulunya merupakan sebuah gereja, kemudian bangunan itu dirombak statusnya menjadi sebuah masjid melalui renovasi dan gambar-gambar makhluk hidup di dindingnya diganti dengan kaligrafi yang menyejukkan hati. Selain bangunan-bangunan masjid, di Turki telah dibangun pula gedung-gedung madrasah, rumah sakit, jembatan, saluran air, tempat peristirahatan, makam, dan pemandian umum. Sedangkan untuk melaksanakan pembangunannya ditangani oleh arsitek terkenal pada masa itu, yakni Sinan Pasha. Di Indonesia, pada abad pertengahan telah didirikan bangunan-bangunan bergaya arsitektur Islam, yakni masjid, istana, dan makam. Masjid-masjid yang dibangun pada waktu itu seperti Masjid Agung Demak tahun 1506 Masehi, Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570 Masehi, Masjid Agung Kudus 1549 Masehi, Masjid Agung Cirebon 1480 Masehi, Masjid Sultan Abdul Rahman di Pontianak, Kalimantan Barat dibangun pada abad ke-18 Masehi, dan Masjid Agung Keraton Buton di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tahun 1712 Masehi. Yang kedua, seni sastra. Seni sastra sebagai bagian dari kebudayaan terdapat pula di berbagai wilayah kerajaan dan wilayah Islam seperti Turki, Persia, Irak, India, bahkan Indonesia. Sastrawan-sastrawan Muslim yang hidup di abad pertengahan antara lain pertama Fariduddin Al-Attar tahun 1119 sampai 1230 Masehi. Beliau lahir di Nisabur, timur laut Persia. Semasa mudanya, beliau mengembara ke berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Hijaz, India, dan Asia Tengah. Kemudian ia kembali ke tempat kelahirannya dan menetap di sana. Beliau menulis puisi dan menyusun petuah-petuah sufi selama 39 tahun. Karya Fariduddin Al-Attar yang sangat terkenal adalah Mantik At-Thair, Musyawarah Burung, sebuah sajak alegori yang mengisahkan pengalaman religius kaum sufi. Buku Mantik At-Thair ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh J.H. Garcin de Tassy dengan judul Mantik At-Thair Le Langue des Oiseaux tahun 1863 Masehi. Juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Conference of the Bees tahun 1955. Buku karya Fariduddin Al-Attar lainnya adalah Tazkiratul Aulia. Buku ini disusun dalam bentuk prosa dengan maksud mengenang para sufi pendahulunya. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku yang lainnya berjudul Pen Nama, Kitab Nasihat, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Yang kedua, Jalaluddin Ar-Rumi tahun 1207 sampai 1273 Masehi. Jalaluddin Ar-Rumi lahir di Afghanistan pada tahun 1207 Masehi dan wafat di Turki pada tahun 1273 Masehi. Ia adalah keturunan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ia seorang penyair sufi terbesar pada masanya yang mendapat gelar Maulana, Tuan Kami. Karya tulis Jalaluddin Ar-Rumi antara lain: pertama, Diwan Syamsi At-Tabriz, merupakan kumpulan puisi terdiri atas 33.000 bait yang kesemuanya dalam bentuk ghazal sufi. Yang kedua, Masnawi, terdiri dari 6 jilid berisi 26.660 bait yang berisi akar-akar agama dan penemuan kegaiban-kegaiban alam dan pengetahuan ketuhanan. Dan buku ini diselesaikan dalam waktu 10 tahun. Buku ini sudah diterjemahkan dan diberi komentar oleh Reynold Alaini Nicholson selama 25 tahun, yaitu 1925 sampai 1950 Masehi. Yang ketiga, Sa'adi Siraj, wafat di Siraj antara tahun 1291 dan 1295 Masehi. Sa'adi Siraj seorang sastrawan Persia yang karya tulisnya berjudul Bustan, kebun buah, dan Gulistan, kebun bunga. Gulistan ditulis dalam bentuk prosa dan berisi kisah-kisah, kata-kata mutiara, nasihat, renungan pribadi yang berisi selingan puisi, berisi anekdot, humor, dan nasihat.
Bustan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berisi kisah-kisah yang indah dan melukiskan nilai-nilai luhur Islam, yakni kebenaran, keadilan, kerendahan hati, dan kebebasan. Dalam karya ini, Sa'adi menampilkan dirinya sebagai penyair, guru, dan sekaligus sebagai moralis. Yang keempat, Pujuli, wafat sekitar tahun 1556 Masehi. Pujuli termasuk penyair terkenal dalam sejarah sastra Islam. Salah satu karyanya yang terkenal berbentuk puisi yang berjudul Shikayat 6, pengaduan. Pujuli bertempat tinggal di Irak. Keadaan seni sastra di Indonesia pada abad pertengahan dapat diketahui dengan munculnya para sastrawan muslim seperti di Sumatera Hamzah Pansuri, akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Samsuddin Pasai 1630 Masehi dan Nuruddin Ar-Raniri wafat 1658 Masehi. Di Jawa seperti Sunan Kalijaga wafat akhir abad ke-16, Ki Ageng Selo, Sunan Panggung, dan Sunan Bonang. Karya-karya mereka pada umumnya berisi nasihat-nasihat agama. Perhatikan karya Sunan Bonang berikut ini. Jangan terlalu jauh mencari keindahan. Keindahan berada di dalam diri seluruh jagat raya, terbentang dalam dirimu. Jadikan dirimu cinta, maka kau akan dapat memahami dunia. Itulah sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.